Assalamualaikum Mbak Intan, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Loh, Mbak Intan kenapa kok kelihatannya murung? Ada apa Mbak? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Cuma akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran saya. Bolehkah saya bercerita sama Mbak Ninita? Oh begitu, boleh banget Mbak Intan untuk bercerita kepada saya. Barangkali dengan Mbak Intan bercerita kepada saya, bisa mengurangi beban pikiran yang mengganggu akhir-akhir ini. Wah, terima kasih sekali, Mbak. Sama-sama, bagaimana perasaan hari ini? Dan kalau boleh tahu, Mbak Intan dari mana mau kemana? Kabar saya cukup baik sekarang. Barusan habis kuliah sama kerjain beberapa tugas makalah tadi. Oh, lagi sibuk-sibuknya sama perkuliahan ya? Sekarang semester berapa? Sebelumnya, Mbak Intan itu nama lengkapnya siapa sih? Iya nih, lagi sibuknya sama perkuliahan. Tugasnya makin banyak dan bentar lagi mau masuk ke fase skripsian. Maklum, udah semester 6. Oh iya, nama lengkapku Intan Maulida Fidausi. Hmm, wah, udah semester 6 aja. Terus apa sih yang membuat Mbak Intan tadi murung? Hal apa yang mengganggu pikiran Mbak Intan akhir-akhir ini? Iya nih, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Tapi sedikit takut untuk menceritakannya. Mbak Intan nggak perlu khawatir, insya Allah ceritanya aman dengan saya. Jadi jangan ragu untuk bercerita kepada saya dan mengungkapkan perasaan yang Mbak Intan alami tanpa perlu rasa takut untuk diketahui orang lain. Ya, syukurlah. Saya harap dengan berbicara dan bertukar pikiran dengan Mbak Nindita dapat buat pikiran yang mengganggu saya dapat terselesaikan dan menemukan jalan keluar. Hmm, kalau begitu, dapatkah Mbak Intan mulai menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan dan pikiran apa yang mengganggu pikiran Mbak Intan. Begini Mbak Nindita, ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Oh begitu, pikiran seperti apa yang mengganggu? Saya itu agak khawatir sebenarnya. Saya terus memikirkan segala sesuatu yang bisa terjadi, dan itu membuat saya sulit untuk fokus pada hal-hal yang seharusnya saya lakukan saat ini. Uh, Bukannya malah memikirkan hal yang belum pasti. Bisakah Mbak Intan menjelaskan lebih mendalam hal apa yang membuat Mbak Intan itu khawatir? Saya khawatir akan banyak hal, terutama dengan masa depan saya, Mbak. Saya merasa bahwa banyak tuntutan kepada saya, walaupun mereka tidak secara langsung memberikan tuntutan dan tanggung jawabnya itu. Tapi itu saya merasa mereka berharap besar pada saya. Saya mengerti overthinking yang Mbak Intan alami itu cukup mengganggu aktivitas hari-hari. Mari kita coba untuk memahami apa pemicu dari pikiran-pikiran berlebihan itu. Apakah ada situasi khusus yang sering membuat Mbak Intan itu merasa overthinking? Seringkali mulai overthinking saat saya merasa tidak memiliki kendali atas sesuatu. Tapi hal tersebut harus saya lakukan. Dan saya takut akan mengambil risiko-risiko akan keputusan yang telah saya ambil. Dan ketika saya merasa overthinking karena tidak yakin tentang masa depan saya sendiri. Gitu. Lalu dampak apa yang dirasakan Mbak Intan ketika merasa overthinking itu datang? Dampaknya itu jadi kurang tidur, kurang bersosialisasi, dan sulit mengambil keputusan. Saya sangat paham apa yang Mbak Intan rasakan. Sekarang mari kita coba untuk berbicara tentang pola pikir yang Mbak Intan alami itu overthinking. Apa yang biasanya Mbak Intan katakan ketika overthinking itu datang? Saya seringkali berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan buruk, atau saya merasa bahwa saya tidak akan mampu menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Dan kata-kata yang sering saya ucapkan ketika overthinking itu terjadi, kayak aku bisa nggak ya,
Aku takut nanti kalau mereka kecewa sama aku gimana. Sepertinya Mbak Intan cenderung memiliki pola pikir negatif yang memperkuat overthinking itu. Bagaimana jika kita mencoba untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang realistis dan positif? Misalnya, bagaimana jika kita untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, namun itu kemungkinan baik. Itu terdengar sangat bagus, Mbak. Tapi saya merasa sulit untuk melakukannya dan bingung harus mulai dari yang mana. Tentu sih, perubahan pikiran tidak selalu mudah dilakukan, tapi itu bisa dilatih kok. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi bukti-bukti yang mendukung pikiran positif. Misalnya, apakah ada sesuatu di masa lalu yang dimana Mbak Intan itu merasa sesuatunya berjalan lebih baik meskipun Mbak Intan saking khawatir. Ya, ada beberapa situasi seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu, kapan Mbak Intan merasa overthinking itu? Biasanya overthinking yang saya rasakan ini terjadi di malam hari ketika sendirian di dalam kamar. Lalu ketika overthinking itu Mbak Intan ngapain ya? Yang saya lakukan yaitu menangis sejadi-jadinya dan memikirkan semua orang yang saya sayangi. Gitu. Sekarang mari kita coba untuk fokus pada bukti-bukti tersebut dan menggunakan mereka sebagai landasan untuk membangun pikiran positif. Pikirkanlah bahwa kemungkinan baik juga bisa terjadi di masa depan, seperti halnya di masa lalu. Iya, Mbak, saya akan mencoba melakukannya. Bagus, selain itu cobalah juga untuk mempraktekkan teknik-teknik relaksasi seperti meditasi atau napas dalam-dalam ketika merasa overthinking itu atau pikiran negatif lainnya datang. Ini bisa membantu menenangkan pikiran dan memudahkan untuk berpikir lebih jernih. Terima kasih atas saran-sarannya, Mbak. Saya akan mencoba untuk menerapkannya. Sama-sama, ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu yang cukup lama dan latihan. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika tidak berhasil saat ini, selalu ada keinginan untuk mencoba ya. Saya di sini selalu mendukung Mbak Intan dalam berproses. Terima kasih, Mbak. Saya akan mencoba yang terbaik. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Iya.